Mudah-mudahan rizkinya tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Pada era modern ini, kejahatan semakin merajalela dan kriminal sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan terus berlanjut dari masa ke masa. Dari wartawan Amerika Serikat Mignon MC Lockley, pikiran tak pernah memerintah hati, tetapi keduanya menjadi mitra dalam melakukan tindak kriminal. Sementara penyelesaian perkara mengalami penurunan. Jika diratakan ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara kriminal tingkat nasional memberitakan melalui Kompas ID tentang kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak usia 15 tahun di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh 11 tersangka dengan dasi rapi berbeda profesi dengan pangkat tinggi. Tak kalah booming, kejahatan kemanusiaan menyambar kota kita tercinta, Kota Bota, mulai dari prostitusi, penyalahgunaan narkotika, bahkan sampai pembunuhan. Seperti yang dikutip dari bekesah.co, ditemukan prostitusi anak di bawah umur dan mucikari yang berlokasi di Brebes pantai. Bontang Pos ID juga memviralkan tentang pengedar sabu yang semakin merajalela, dibuktikan dengan ditemukan pengedar narkotika di Lok Tua. Dan tak kalah menyedihkan, seorang paruh baya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi dalam keadaan tangan terborgol dan makanan berserakan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Antara lain minimnya pemahaman nilai-nilai agama. Ketiga kasus tersebut membuktikan sekaligus menjadi pelajaran bagi kita agar terus berhati dan mawas diri dalam bertingkah laku, khususnya dalam berinteraksi. Hablum minan nas, hubungan antar manusia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tak akan lepas dari pengamatan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terangan maupun yang tampak kelihatan mata, dan bahkan yang tersembunyi hingga dasar bumi. Pada kesempatan yang berharga ini, saya Dimas Satria Permana Rizky Putra Nurrohim akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritual Milenial Menuju Indonesia Barat, dengan untayan kalimatullah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu
jalan yang terputus dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai golongan jin dan manusia, jika kau sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya hanya dengan kekuatan. Dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini bahwa kalian tidak dapat melepaskan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Dia meliputi kalian dan kalian tidak dapat meloloskan diri dari hukumnya. Tidak pula membatalkan hukum dari terhadap kalian. Dan ini menceritakan keadaan di yaumul mahsyar, hari manusia dihimpunkan, sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 saf dari semua penjuru. Maka tiada seorang pun yang dapat meloloskan diri kecuali dengan kekuasaan. Dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak dapat melepaskan diri dari mempertanggungjawabkan semua nikmat yang telah diberikan dari tingkah laku yang sudah dilakukan. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 10 sampai 12 dijelaskan. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar kalla la wazan ila rabbika yawma idinil mustaqar. Sadaqallahul azim. Pada hari itu manusia berkata, kemanakah kita tempat berlari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhan sajalah pada hari itu tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari penjelasan tafsir kedua ayat tersebut, jika dihubungkan dengan masalah yang disebutkan bahwa sesungguhnya faktor utama Para penjahat, Para kriminal dan para pembunuh dalam kejahatan mereka adalah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, mereka tidak sadar bahwa ada zat yang selalu memantau, memandang dan melihat oleh mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Mereka sejati melupakan Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang telah mereka perbuat. Mereka zalim terhadap dirinya dan orang lain. Mereka senang dengan kemaksiatan mereka hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada perbuatan mereka yang telah melampaui batas, baik dengan azab kubur maupun azab di akhirat kelak, kecuali bagi orang yang bertaubat. Oleh karena itu, untuk menghindar dari permasalahan tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan ketiga rumusan MSM. Pertama, memperkuat serta mengasah keimanan dan ketakwaan. Oleh karena keimanan seorang terkadang naik juga turun. Untuk meningkatkan iman dan takwa, yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Roma Irama mengatakan, hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. kedua, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Manusia adalah makhluk sosial di mana manusia saling membutuhkan antar satu sama lain. Tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Sama halnya dengan spiritualitas, salah satu cara agar dapat beristiqomah dalam kebaikannya itu saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Orang Arab biasa mengatakan, Khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. ketiga, memilih pergaulan yang baik terhadap sikap dan akhlak kita. Fakta menunjukkan bahwa berteman orang yang taat akan menambah motivasi dan menambah motivasi dan untuk menambah ketaatan, dan berteman dengan para pelaku dosa seringkali menjuruskan ke dalam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Rawahu Ahmad fi Musnad. Sebaik-baik teman adalah seseorang akan mengikuti perilaku yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. dari rumusan orang Arab biasa mengatakan, as-sahibu sahibun, seorang teman dapat menuntun ke jalan yang benar atau menjerumuskan ke jurang kemungkaran. Dari rumusan MSN Putri Pahlawan Nasional kita, Ibu Cut Nyadin berkata, orang Islam memerangi kejahatan pada dua front, dosa dari dalam dan kejahatan setan dari luar. Sedangkan pembenaran berarti pengenyahan kejahatan manusia dan pelimpahan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jenderal Massa Revolusi Nasional Indonesia juga mengatakan, orang yang kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Maka dari uraian di atas kita dapat simpulkan, untuk terhindar dari permasalahan kriminalitas, khususnya yang dapat merugikan diri kita dan orang lain, yaitu memperkuat spiritual milenial menuju Indonesia beradab dengan ketiga rumusan yang telah dipaparkan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Memilih pergaulan dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, Kasim berdiri pakai kacamata, tak lupa juga memakai baju. Hanya dengan iman dan takwa Indonesia menjadi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.